Karena larangan itu adalah perintah itu ya. Gitu. Lulusan SMK Migas yang sudah menjadi orang sukses dan tidak lupa dengan sekolahnya, dengan daerahnya. Masuk di SMK Migas kok dia berani tampil gitu. Karena anaknya luar biasa sekali ya. SMK Migas ini bisa menjadi selalu terdepan, menjadi favorit di seluruh masyarakat Indonesia. Kita warga Cepu sangat bangga sekali dengan SMK Migas Cepu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Migas, kembali lagi di Migas Podcast. Perkenalkan, nama saya Adinda Syarafyanti dan juga rekan saya. Nama saya Mikael Sebastian Trisakto. Nah Sobat Migas, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Ibu Lala, wali murid dari kelas 11. Kita akan menanyakan seputar pengalaman selama 1 tahun berkontribusi bersama SMK Migas Cepu. Simak terus ya Sobat Migas. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sebelumnya kami mohon izin untuk menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Siap. Oleh karena itu dimohon untuk Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar Sobat Migas tahu siapa yang akan kami ajak bicara. Iya, sebelumnya terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Lala, dipanggil saja Ibu Lala ya, karena di tempat kerja juga manggilnya Ibu Lala. Dan saya wali murid dari siswa kelas 11 PMB dan bernama Afganiza. Ibu Lala ini, Afgan itu kan jurusannya PMB ya, Bu? Iya. Pemesinan ya? Iya, pemesinan. Ibu Lala tahu SMK Migas Cepu dari mana sih, Bu? Oke. Kalau saya kebetulan domisili di Kota Cepu ya. Yang di luar Jawa saja sudah mengenal SMK Migas seperti apa, apalagi kita yang warga lokal ya. Tentunya tidak diragukan lagi di SMK Migas ini pasti menjadi unggulan di Kota Cepu tentunya ya. Kita warga Cepu sangat bangga sekali dengan SMK Migas Cepu tentunya. Dan saya sudah dari dulu waktu anak saya masih kecil, saya tuh pengen anak saya bisa sekolah di sini tanpa paksaan ya. Karena anak sekolah itu kan kalau orang tua maksa kadang anaknya tidak maksimal atau nanti belajarnya tidak seperti itu kan ya. Alhamdulillah anak saya ini kebetulan masih anak tunggal ya, belum punya adik. Menyusul ya Bu adiknya. Amin. Iya kan kebetulan anak saya ini waktu masih SMP kelas 2 mau naik kelas 3 kayaknya ya. Itu pernah saya tanya, besok kamu SMA-nya mau di mana? Saya tuh pernah tanya seperti itu. Awalnya dia masih suwi, kayak masih lama gitu. Saya belum mikir SMA-nya mau kemana. Terus ada keinginan juga dari ayahnya kalau dia tuh pengen di mondok gitu kan ya, pengen anaknya tuh mengenal agama lebih dalam lagi seperti itu kan ya. Dan kemudian ya udahlah nanti kalau sudah kelas 3 mungkin anak itu punya apa ya, punya teman dan punya pemikiran ya untuk saya harus sekolah di mana ini setelah saya lulus SMP ini seperti itu. Awalnya sih mau di SMA gitu ya, di SMA. Kemudian ya udahlah, pokoknya saya turutin aja kemauan anak saya biar anaknya tuh belajarnya enak gitu ya. Ya udah, terus akhirnya udah lulus, sebelum lulus kelas 3 itu saya tanya lagi, ini sudah masa pendaftaran, kalau kamu nggak segera daftar nanti malah bingung mau sekolah di mana gitu kan ya. Kalau kamu pengen sekolah, apalagi kamu pengen sekolah di sekolah yang favorit, pastikan kuota itu kan terbatas ya, udah kalah duluan sama yang sudah daftar yang dan lain sebagainya. Dan kemudian anak saya awalnya aku SMA aja, ya udah cari info di SMA. Saya ajarkan anak saya untuk bisa mandiri, dia cari info sendiri dan lain sebagainya. Meskipun kita sebagai orang tua di belakang juga tetap mengawasi ya, kita juga
aduh anakku nek milih ke sini gimana ya, anakku nek milih tetap ada seperti itu kan ya. Dan alhamdulillah di keputusan akhir dia pengen sekolah di SMK Migas Cepu. Seperti itu akhirnya alhamdulillah. Itu pun saya masuk ke gelombang kedua kayaknya. Jadi nggak masuk yang gelombang 1, saya daftarnya seingat saya gelombang 2. Ya alhamdulillah kok masih ada kuota gitu. Dari tetangga saya pun ada yang sudah masuk di gelombang pertama. Saya tanya ke wali ke tetangga saya di wali murid itu ya, gimana Mbak caranya, syaratnya apa segala macam seperti itu. Ini di luar ekspektasi saya ya, yang awalnya tuh waduh pasti biayanya mahal dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Tapi alhamdulillah ya semua kan kita nggak bisa mengukur ekonomi satu orang ke orang lain kan kita nggak bisa. Tapi menurut saya pribadi iya sangat terjangkau. Tidak seperti yang dihantu-hantu bayar itu mahal dan lain sebagainya, enggak sama sekali. Dan selama saya menyekolahkan anak saya di SMK Migas tidak pernah ada pungutan biaya sama sekali. Jadi approve ya Bu ya? Iya, jadi cuma biaya SPP yang insya Allah terjangkau. Dengan SPP sekian, boleh disebutkan nominalnya atau tidak ini? Silakan. Boleh ya? Boleh. Dengan nominal SPP 210.000, itu kalau kita kalikan 1 bulan, seharinya kita cuma bayar berapa sih anak kita untuk mendapatkan ilmu sedalam itu di sini ya? Seperti itu. Ini pengalaman setahun saya di anak saya waktu masih kelas 10 ya. Seperti itu. Dan untuk biaya mungkin dan lain-lainnya itu pun bisa diangsur. Jadi untuk wali murid yang misalkan nyun sewu untuk ekonominya yang misalkan waduh ini itu bisa dibicarakan lah ya, lebih kekeluargaan lagi dan bisa diangsur seperti itu. Jadi karena di sangat SMK terjangkau. juga ada beasiswa. Nah, itu seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan. Lanjut ya Bu ke pertanyaan yang berikutnya. Di sini kami mau bertanya Bu mengenai biografi dari anak Ibu yang bernama Afgan tadi. Mungkin tadi kan kita baru hanya mengenal nama dan bagaimana sih Afgan itu masuk SMK Migas. Oke. Di sini kami minta izin untuk Ibu menceritakan lebih dalam mengenai biografi anak Ibu. Mungkin ini dari beberapa guru nggak asing dengan Afgan ya. Karena anaknya luar biasa sekali ya. Luar biasanya ya alhamdulillah ada positifnya, mungkin ada negatifnya juga. Tapi insya Allah negatifnya yang nggak serem-serem amat sih ya. Untuk positifnya sih alhamdulillah waktu masa orientasi siswa dulu Afgan ini mewakili PMB untuk apa dulu kayak pentas seni atau apa ya? Pentas seni. Iya, waktu awal MPLS ya, maksudnya MPLS. Anak saya itu kebetulan mewakili teman-temannya dan dapat juara 1 lomba nyanyi. Dia nyanyi akustik ya. Jadi Afgan ini alhamdulillah ya mungkin pewaris ya dari ibunya atau dari neneknya kan bisa nyanyi gitu. Afgan pun juga bisa nyanyi. Dia dari SD itu sudah bakatnya tuh terlihat di seni. Dia SD sudah drum. Iya, waktu kakaknya lulus itu dia sudah ngedrum. Jadi ada yang vokal, ada yang ngedrum, ada yang itu dia ngedrum. Ngisi di acara perpisahan SD gitu. Dari SD dia sudah ngedrum dan di SMP pun juga sama mewakili SMP-nya untuk maju ke kabupaten seperti itu ya. Tapi untuk sisi itunya Afgan itu agak bandel kadang anaknya, agak bandel. Pernah ada Bu Yayu ya sebagai kesiswaan ya. Itu telepon saya kalau ini Afgan sering izin seperti itu, keluar izin seperti itu. Dan ya seperti itulah namanya anak ya. Tapi insya Allah semoga nanti kedepannya Afgan ini bisa minta tolong untuk kerjasamanya saya juga untuk pihak guru juga untuk bisa lebih mendisiplinkan anak-anak lagi. Mungkin tidak Afgan saja yang seperti ini ya, bisa jadi ya semoga tidak akan terjadi seperti itu ya. Mungkin tidak ada lagi anak-anak yang tidak disiplin di sekolah ini seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Kenapa Ibu Lala ini
lebih memilih SMK Migas Cepu dibandingkan sekolah-sekolah yang lainnya? Oke, iya tentunya sudah menjadi keinginan saya dari awal untuk menyekolahkan anak saya di sini tanpa paksaan ya. Anaknya alhamdulillah mau sekolah di sini atas pilihannya sendiri dan dalam hati saya dari dulu pengen anak saya sekolah di sini karena dulu waktu saya SMA itu saya pengen juga aslinya sekolah di SDN Migas tapi saya nggak kesampaian dulu. Tidak kesampaian. Satu karena dulu sudah ditutup pendaftaran karena saya agak iya. Dan yang kedua dari orang tua juga cowok-cowok tok seperti itu. Kan kalau sekarang nggak masalah terbukti ini ya untuk Kak Dinda ya bisa masuk di STM sekarang nggak ada maksudnya untuk gender gitu nggak gitu. Kalau dulu di masa saya sekolah beberapa tahun yang lalu kan cowok-cowok tok seperti itu kan kayak gimana gitu ya. Jadi alhamdulillah anak saya bisa sekolah di sini dan tentunya keinginan saya nggak tahu nanti kedepannya anak saya mau kuliah atau mau langsung kerja. Tapi yang namanya orang tua kan pasti menginginkan anaknya itu, apalagi anak cowok ya, sebagai nanti insya Allah tulang punggung keluarga ya. Tentunya kita pengen anak kita itu bisa kerja yang mapan, yang enak dan sudah ada bekal di sekolahnya ini seperti itu. Jadi di jurusan ini anak saya semoga bisa lebih mendalami lagi, semoga bisa langsung kerja, insya Allah. Kalaupun anaknya ingin sekolah lagi, sekolah sambil kerja, saya pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu sih. Jadi saya pengen kenapa memilih anak saya sekolah di sini ya itu tadi karena saya pengen anak saya nanti insya Allah sebagai tulang punggung keluarga itu bisa lebih baik daripada orang tuanya. Gitu. Iya, terima kasih Bu untuk penjelasan dari sama-sama. Sebelumnya saya juga terima kasih banyak. Saya doakan semoga semuanya untuk Dewan Guru, untuk murid-muridnya juga yang ada di SMK Migas ini, semoga dilancarkan semuanya ya. Amin. Dilancarkan semuanya tanpa ada halangan suatu apapun dan tentunya kedepannya SMK Migas ini bisa menjadi selalu terdepan, menjadi favorit di seluruh masyarakat Indonesia. Semoga bisa sampai ke luar negeri juga ya. Ini saat ini saya boleh bertanya ya? Iya, Ibu, Saat ini apakah ada dari siswa luar negeri yang sekolah di sini mungkin ada? Kalau dari kalau dari luar negeri belum ada. Cuma kalau dari antar pulau ya, sekali, iya. gitu. Dari dulu juga paling jauh dari Papua kayak gitu. alhamdulillah Carong. Dan itu sih semoga kedepannya lebih bisa membentangkan sayapnya lagi ya, bisa dikenal di internasional tentunya ya SMK Migas ini. Karena sekarang SMK Migas juga udah ada kelas internasional ya Bu ya. Oh jadi iya. Nggak hanya anak luar negeri yang bisa masuk ke sini, tapi kita juga bisa keluar negeri. Nah, iya. Ini sudah tahun keberapa untuk ada IC? Tahun kedua. Oh, tahun kedua ya. ya. Tahun kedua. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bu. Boleh. Di sini saya mohon izin mau bertanya Bu. Iya, silakan. Ibu itu kerjanya apa atau kesehariannya itu ngapain sih? Iya. Teman-teman saya juga kita tahu. Iya, tadi sudah perkenalan singkat ya. Nama saya Bu Lala dan saya alhamdulillah sejak tahun 2011 sampai saat ini saya menjadi guru TK. Iya, saya guru TK di TK Islam Nurul Iman di Tambak Romo. Dan selain saya menjadi sebagai seorang guru ya, alhamdulillah saya juga dipercaya. Alhamdulillah Tuhan memberikan saya suara yang laku dijual ya. Saya nyanyi juga di acara wedding, di acara sertijab kadang dipanggil di kabupaten juga. Kalau ada kebetulan kemarin ada menteri datang, ada Pak Gubernur datang, saya dipanggil untuk ngisi acara di situ. Dan selain nyanyi juga saya ada YouTube juga sih sebenarnya. Ya iseng-iseng aja gitu ya untuk mengisi waktu luang sih seperti itu. Jadi selain saya guru, saya juga nyanyi dan saya juga kata orang-orang sih YouTuber gitu ya. Influencer ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Tapi anak saya kalau untuk di depan kamera tuh sangat itu anti kamera. Iya. Saya aja
waktu anak saya mau tampil di kabupaten waktu masih SMP itu saya juga, waduh gurunya itu ya Mbak ya, kalau ayo Logan suaramu tuh bagus, ayo nyanyi. Padahal SD-nya tuh dia mau tampil, tapi semenjak SMP mungkin karena masa peralihan dari dia kecil ke remaja ya, mungkin dia agak malu atau gimana. Ini kok kemarin SMA ini masuk di SMK Migas kok dia berani tampil gitu. Kemarin waktu pelepasan siswa dia kan nyanyi juga, duet sama temennya juga. Jadi sampai saya nangis gitu. Saya kan ikut ke sana tapi nonton dari jauh gitu. Karena anaknya sudah, aku gak usah direkam loh ya, aku harus masuk ke YouTube loh ya. Aku pokoknya mau direkam. Seperti itu anaknya, agak nggak mau terekspos gitu loh. Seperti itu. Tapi sebenarnya anak ini punya kemampuan tapi nggak mau ke expose gitu. Jadi di YouTube-ku juga anak ini jarang sekali masuk YouTube. Oke. Ini dari tim podcast mau menanyakan apakah ada yang mau ditingkatkan lagi Bu dari SMK Migas buat kritik dan sarannya? Kritik dan saran ya. Iya. Untuk kritik dan saran sih, untuk kritiknya nggak ada ya, saya nggak. Karena untuk saran mungkin ya, untuk saran lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya ya. Mungkin untuk menggembleng anak-anak ini supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang menjadi peraturan di sekolahan yang dilarang, semoga tidak karena larangan itu adalah perintah itu ya. Gitu. Prinsip Gizi ya seperti itu ya. Semoga nanti untuk kedepannya anak-anak kita bisa lebih disiplin lagi, dan untuk semua jurusan ya tentunya semoga bisa membimbing putra-putrinya ini bisa lebih fokus lagi untuk bisa mendalami ilmu keahliannya masing-masing seperti itu. Dan itu aja sih. Saya pengennya pokoknya anak saya tuh bisa diarahkan ke arah yang tepat gitu. Ya seperti itu aja sih. Kalau untuk keseluruhan gurunya baik, ya ramah semuanya, dan untuk itu tadi ya SPP-nya kalau dibilang mahal dan lain sebagainya enggak sama sekali, alhamdulillah ya. Tergantung orang tua kalau pengen anaknya lebih baik lagi kan kita juga ada pengorbanan seperti itu ya. Jadi untuk kritik dan sarannya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu untuk sama-sama. Kritik dan sarannya. Di sini Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan harapan mewakili seluruh wali murid yang di SMK Migas ini Bu. Kira-kira Ibu pengen ada harapan apa untuk kedepannya bagi seluruh wali murid di SMK Migas ini? Iya, untuk harapannya semoga bisa selalu terjalin silaturahmi ya, terjalin silaturahmi, dan semoga semua yang lulus dari SMK Migas ini bisa sukses, bisa mengangkat keluarganya, bisa mengangkat orang-orang di sekitarnya, untuk warga sekitarnya, karena banyak sekali, tidak sedikit ya dari lulusan SMK Migas yang sudah menjadi orang sukses dan tidak lupa dengan sekolahnya, dengan daerahnya. Terbukti saya ngisi beberapa kali di nyanyi ya di reuni SMK Migas, bahkan reuni akbar SMK Migas saya juga nyanyi. Itu banyak sekali lulusan SMK Migas yang sukses, dan beliau-beliau ini tidak lupa dengan adik-adiknya gitu. Dan semoga terjalin terus silaturahmi ini karena bisa menguntungkan kita semua ya. Karena ada mungkin anaknya yang belum dapat kerja, bisa kerja di sini, dibantukan di sini, seperti itu. Harapan saya seperti itu sih. Mungkin harapan dari wali murid yang lain juga seperti itu sih. Yang jelas silaturahmi dengan senior, junior itu tidak terputus, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab semua pertanyaan dari kita. Saya Adinda Syarinovianti dan juga rekan saya Mikael Sebastian Trisakto, pamit undur diri. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian podcast hari ini. Kami ucapkan terima kasih.